dimulai sejak tahun 98 dan direncanakan sampai dengan September 2012. Hanya sebetulnya pelayanan di Rote sendiri sudah dimulai sejak tahun 84. Saat itu lewat proyek FD dan CD yang juga difasilitasi oleh LabKey saat itu. Pelayanan World Vision Indonesia di Kabupaten Rotendao dimulai pada tahun 1974 sampai dengan 1980 di bawah nama LabKey atau Lembaga Pelayanan Kristen Indonesia dengan program pelayanan kesejahteraan anak yang memberikan bantuan untuk meningkatkan gizi anak, pendidikan, agama, dan pembangunan kesehatan bagi anak-anak. Rote sendiri sebagai salah satu wilayah tertinggal di NTT mempunyai permasalahan yang hampir sama dengan wilayah lain di Provinsi NTT sebagai wilayah Indonesia Timur yang memang miskin dan tingkat pendidikan juga masih rendah, sedangkan sebagian besar penduduknya juga mendapatkan pendapatan per kapitanya cukup rendah, sehingga PVI merasa bahwa kami perlu untuk melayani di wilayah Rote ini. Sebagai kabupaten baru yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kupang, Rotendao rentan akan berbagai permasalahan yang menyangkut kesejahteraan anak. Rotendao, yang merupakan pulau paling selatan di Indonesia dengan populasi penduduk sebanyak 106.272 jiwa, yang merupakan data tahun 2005. Musim hujan yang pendek, hanya dari bulan Desember hingga bulan April, menyebabkan iklim kering mendominasi wilayah ini. Sebagai sebuah kabupaten, Rotendao dikelilingi oleh laut, dengan potensi yang cukup besar untuk komoditi laut, termasuk laut dan pantai sebagai objek pariwisata. Sementara sebagian besar tanah ini kering dan berbatu, di beberapa lokasi terdapat lahan pertanian subur. Meski demikian, secara keseluruhan, kerentanan akan iklim ini sering menyebabkan kegagalan panen dan kelangkaan makanan. Secara budaya, kerentanan sumber daya manusia disebabkan oleh marginalisasi perempuan dan hak-hak anak sebagai akibat dari praktek budaya yang bukan dari sisi mereka. Rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya sekolah bagi anak diperparah dengan kondisi ekonomi kebanyakan masyarakat yang masih rendah. Melihat permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, Wahana Visi Indonesia memulai pelayanan di Kabupaten Rotendao dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ada beberapa informasi data yang terekam dalam perjalanan Wahana Visi Indonesia. Pada tahun fiskal 1998, kegiatan Wahana Visi Indonesia yang mendominasi adalah kegiatan yang bersifat pembangunan atau infrastruktur, terutama yang berhubungan dengan air bersih dan pertanian. Antara lain, demplot pertanian seluas 1 hektar di desa Netenaen bagi percontohan petani Kabupaten Rotendao saat itu, sehingga ada percontohan langsung sesuai konteks di Rote tanpa harus melihat keluar Pulau Rote. Pipanisasi untuk air bersih dari mata air sepanjang 1 km di desa Holoama. Bak air yang memberikan manfaat bagi sekitar 60 kepala keluarga di desa Inau, tepatnya di Dusun Dailoni. Selain itu, ada juga pembangunan infrastruktur lainnya berupa 3 buah bendungan yang dibangun. Kemudian pada tahun fiskal berikutnya, dan untuk mendorong minat belajar anak,
Wana Visi Indonesia melakukan kegiatan lebih bervariasi, antara lain dalam bidang pendidikan, dengan menerapkan metode pendidikan tematik. Artinya dengan adanya sekolah tersebut, dia berada di posisi pendidikan tematik, maka sekolah itu dijadikan sebagai contoh, karena dia mendidik siswa-siswanya untuk hidup mandiri. Tetapi setelah adanya pelatihan menyangkut dengan tematik, khusus kelas 1-3 yang saya dapat dari Jogja pada tahun 2008, maka saya kembali sini, saya merasa itu lebih bagus lagi. Kita harus mengamati petak sawah Pak Tani. Apa yang kita harus amati? Bentuknya persegi. Dengan metode tematik ini, siswa diajarkan untuk mandiri dan mampu membangkitkan motivasi siswa untuk belajar. Karena metode yang digunakan menyenangkan bagi mereka. Batas ingat, hati-hati, karena di sana tanaman Pak Tani terlalu banyak. Jangan sampai karena asik dengan belajar dan bermain, maka Pak Tani punya tanaman rusak. Sementara dalam bidang kesehatan, Wana Visi Indonesia membentuk pos gizi bersama masyarakat. Usaha kami lewat proyek kesehatan sendiri ada sesuatu hal yang sebenarnya cukup unik yang berkembang di masyarakat ketika kami menginisiasi untuk kegiatan pos gizi. Pos gizi yang pertama dengan mulai tanggal 26 Mei berlangsung 12 hari dengan makanan yang kita ambil dari kebun sendiri, bahan-bahan lokal. Seperti kita punya makanan pokok juga hanya sayur dan kelor ini yang kita buat sebagai makanan yang pokok, sama nasi, ikan. Jadi bahan-bahan itu kita tidak banyak beli. Kita ambil hanya dari kebun sendiri. Dari pengelolaan selama 12 hari. Jadi hasilnya juga cukup bagus. Karena selama 12 hari turut-turut ada yang anak-anak itu naik, ada yang sampai 1 kilo lebih selama 12 hari. Mulai tanggal 26 Mei, 26 April sampai 8 Mei. Berakhir di situ pos gizi yang putaran pertamanya. Dalam bidang ekonomi, Wahana Visi Indonesia ADPROT tidak hanya memberikan pelatihan pada masyarakat, tapi juga ikut membantu membuka akses pasar bagi masyarakat hingga keluar Pulau Rote. Bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah hingga pengusaha, sehingga masyarakat dapat memperluas area distribusi produk mereka. Hal ini tentunya berdampak dengan omset dan penghasilan masyarakat yang ikut bertambah. Sebagai kabupaten yang wilayahnya dikelilingi oleh lautan, Rotendao memiliki banyak pilihan komoditi, termasuk salah satunya rumput laut. Kehadiran Wahana Visi Indonesia di Rotendao mendorong terwujudnya pemasaran bersama para petani rumput laut. Melepas hasil panen pada pengusaha secara bersama, sehingga posisi tawar lebih kuat. Suatu hal yang sulit dilakukan ketika para petani rumput laut melakukan secara perorangan. Yang di kelompok akan semakin maju dengan adanya itu dasar uang itu sudah ada, tinggal hanya kita kembangkan saja. Kan saya juga senang karena rumput laut ini kan digunakan lagi untuk membuat dodol. Dodol. Itu sudah dodol di pabrik di Ibu Adel ya. Dan pemasaran dodol itu juga sudah berkembang sampai tingkat provinsi, bahkan dia dapat juga kejuaraan di tingkat nasional juga selain provinsi. Lalu kan Mama Adel dong itu. Bapak Ibu di sini tetap memperhatikan anak-anak ya, pendidikan anak, kesehatan, apalagi Bapak tahu revitalisasi budaya yang kita lakukan itu sudah kita
canangkan bersama ya. Jadi nantinya mungkin hasil rumput laut tidak akan jadi digunakan untuk pesta pesta poreng, tidak ada gunanya. Apalagi ada tuh pendidikan. Jadi alas Pak Andres, tapi memang di sini kita untuk pesta budaya-budaya merugikan itu kita sudah hilangkan. Seperti orang-orang meninggal begitu, tidak ada pesta. Kadang-kadang pesta. Di sini saya tidak mau. Terutama di kita punya kelompok itu saya tekankan sekali. Sudah. Setelah habis kubur ya kita masing-masing pulang sudah. Seperti air panas pun. Tetapi air panas pun kita tidak. Iya, kayak umpama biasanya mau kubur, ini malam kan orang datang toh. Datang kita bikin air panas untuk kasih mereka minum. Mereka tidak mau. Iya. Jadi di sini kita sudah mulai fokus ke perhatian anak-anak untuk sekolah. Kalau dulunya di sini tidak ada anak-anak yang kita kasih kuliah, sampai sekarang ini bapak di sebelah ini punya anak 2 orang perempuan, mereka sudah sarjana semua. Ketika penghasilan atau ekonomi masyarakat mulai meningkat, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga mulai dirasa penting oleh setiap keluarga. Bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah, Wahana Visi Indonesia menginisiasi budaya tubuh pendidikan yang merupakan revitalisasi budaya tubuh Belis. Budaya tubuh itu sebenarnya budaya yang sangat bagus, karena itu budaya kegotong royongan kekeluargaan. Ketika saya mengalami suatu masalah yang membutuhkan biaya, lewat tubuh itulah keluarga, kerabat kenalan semua dihimpun untuk kumpul tangan istilahnya begitu, mengumpulkan dana bersama untuk menolong. Hanya saja di dalam praktek tubuh ini terjadi pemborosan yang luar biasa, dan orang-orang itu tidak pernah berhitung biaya yang dia keluarkan untuk mendapatkan sumbangan dari keluarga itu, sehingga kalau kita berhitung ternyata biaya yang dikeluarkan itu melebihi yang dia terima. Nah, oleh sebab itu saya berpikir bagaimana merevitalisasi itu, semangat tubuh, semangat untuk menolong sesama itu kita poles dia, kita rubah dia menjadi tubuh untuk pendidikan. Karena justru tubuh dan pesta pora itulah yang membuat keluarga itu tidak berdaya lagi, tidak bermampu lagi untuk menyekolahkan anaknya. Jadi mereka itu kadang ya cukuplah sekolah sampai SD, SMP, untuk SLTA dan apalagi untuk kuliah. Nah, dengan revitalisasi yang saya buat dan kita mulai tubuh pendidikan untuk anak-anak mulai mendapatkan kesempatan untuk kuliah. Salah satu Soli Hayo, dan bukan hanya Soli, sekian banyak anak, sudah belasan anak yang sudah menjadi sudah kuliah, dan sudah 5-6 orang sudah menjadi sarjana, bahkan sudah menjadi PNS. Nah, dulu anak-anak kami belum dikasih sekolah ke perguruan tinggi, sampai sekarang kita sudah bisa kasih sekolah. Silahkan Bapak. Jadi sebagai orang tua dari anak asuh WVI, kami telah merasakan bantuan, partisipasi, dan juga dorongan untuk kami bisa bekerja keras, untuk bisa memperoleh berkat atau uang untuk biaya anak-anak kami. Dan dengan adanya anak kami di WVI, maka kami dibuat juga sebagai orang tua yang bisa bekerja untuk membantu anak-anak di dalam membiayai hidup mereka. Saya yakin karena jika kami semua anak-anak bersatu, maka kami bisa melakukan apa yang tidak mungkin. Kami mulai dari kegiatan-kegiatan kecil, kami mengumpulkan dana dari kerja keras kami sendiri, karena kami telah membuat satu film yang berjudul Mutiara Pegar Selatan. Rencananya film itu kami akan putar di gereja-gereja, lalu kami minta sumbangan sukarela untuk sebagai kas kami Forum Anak Rotendao.
Semangat perubahan sangat kental terasa di Rotendao. Apa yang telah dimulai bersama masyarakat, pemerintah, mitra, dan tentunya anak-anak itu sendiri mulai mewujudkan geliat perubahan yang berarti. Memang masih ada sedikit kekurangan, kegagalan, tapi tidak mengurangi nilai-nilai perubahan positif yang telah terjadi pada masyarakat Rotendao. Dan melalui Forum Anak WVI yang akan berdiri sendiri kelak sebagai Forum Anak Rotendao, kiranya harapan untuk mewujudkan hidup utuh sepenuhnya dan tekad kuat untuk mewujudkannya dapat terjadi di pulau tercinta ini, Rotendao.